pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita semua diberkati pagi ini. Amin. Kita akan bersukacita memuliakan Tuhan. Biarlah kita akan memuliakan Tuhan dengan penuh kesungguhan hati, dengan kerinduan. Karena Dia sudah melayakkan kita untuk menerima keselamatan. Kita akan nyanyikan pujian, sungguh besar setiamu. Kita akan bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan penuh kesungguhan hati kita. Dan hadirat Allah hadir. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang lanjutkan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, sungguh kasih Setiamu besar dalam hidup kami. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupmu. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada yang dapat, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
hadir saat ini. Nyanyikan dengan kesungguhan hati. Ya Tuhan, kami ingin meninggikan Engkau. Kami memuliakan Kau Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ya la sikera la ya la sikera dalam roh dan katakan meninggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggi, ya rasa lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, selamanya sempurna. Haleluya. Kami sembah Tuhan, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja. Ya la 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 se, ya la 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 se, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, kasih setiamu nyata dalam hidup kami Tuhan. Ya Allah sikhe, haleluya, haleluya. Oh, Yesus, makasih Tuhan. Ya Allah sikhe. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh Engkau baik. Engkau sangat baik. Bahkan Engkau terlalu baik. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Raja di atas segala raja. Tapi Engkau melayakkan kami, setiap anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa, untuk mendapat keselamatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan atas segala kasih setia-Mu. Biarlah hidup kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Saat ini hati kami persembahkan padamu. Biarlah puji-pujian kami boleh memuliakan Engkau. Kuduskan kami setiap jemaat-Mu. Kuduskan kami setiap pelayan-Mu. Untuk kami layak memuji-muji Engkau. Untuk kami layak mendengarkan firman-Mu. Dan kami layak masuk dalam perjamuan kudus yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua,
urapi kami pelayan-Mu, urapi khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kuasa Roh Kudus sendiri yang memenuhi hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jam kebaktian kami dari awal hingga selesainya. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kalau pada pagi ini di hadapan kita ada roti dan anggur yang kita nanti akan masuk dalam perjamuan kudus. Kasih setianya senantiasa dalam sepanjang kehidupan kita. Dan saat ini kita datang dengan penuh hati bersyukur. Kita akan nyanyikan pujian, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baik
Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sungguh besar setiap Tuhan dalam kehidupan kita, dan kasih-Nya tidak pernah terukur. Janji-Nya ya dan amin. Keselamatan kekal telah disediakan bagi kita, karena hanya Dia yang menjadi juru selamat kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia senantiasa menyertai kita. Kita akan persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita katakan, hanya Engkau juru selamat. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau setia. Haleluya. Kau persiapkan hati kami Tuhan untuk firman-Mu. Haleluya Yesus. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Hanya janji-Mu, ku persembahkan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yakini janji-Mu tidak pernah terlambat. Ku yakini, amin Yesus, pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kepedulian-Mu. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Terima kasih, kami punya Bapa, Allah yang hidup dalam hidup kami. Kuatan di hidupku, katakan ku sembah Kau Allah. Kita akan bangkit berdiri.
kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Inilah pengakuan kami Tuhan, Engkau adalah Yesus yang menjadi kekuatan di hidup kami. Di dalam kami memasuki bulan yang baru Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau di dalam kehidupan kami, mungkin kami tidak kuat, kami tidak mampu. Tetapi bersama dengan Engkau kami mendapat kekuatan yang baru di dalam memasuki bulan baru ini Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah kami. Dan kami percaya setiap puji-pujian yang kami sudah naikkan, Engkau berkenan untuk menerimanya. Dan saat ini jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik. Sehingga setiap taburan firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia, tapi jatuh dalam tanah hati kami berbuah-buah dengan lebatnya. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan. Jika masih ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau, yang menguasai hati dan pikiran kami, kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri mencengkeram hati dan pikiran kami untuk fokus akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hati kami terbuka untuk terima firman-Mu. Kita yang percaya katakan, amin. Silakan duduk saudara. Shalom, apa kabar saudara? Baik semua, sehat semua. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh memasuki bulan yang ke-10 di hari yang kedua ya. Mungkin kita tidak terasa kita akan melewati tahun 2022 ya. Mungkin kita berpikir aduh, kok saat-saat seperti ini begitu banyak ya. Pada waktu kita memasuki bulan baru, tahun baru, kita berpikir apa bisa ya. Tetapi mungkin sampai saat ini, saat-saat ini begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak memiliki pengharapan. Kenapa? Karena susah ya, dikatakan sulit kalau kita mendengar apa yang akan terjadi tahun 2023. Oh baik Menteri Keuangan maupun Bapak Presiden kita juga dari Presiden Amerika mengatakan bukan semakin gampang tetapi semakin sulit. Ya dikatakan banyak negara yang akan bangkrut ya, yang menyatakan mungkin bahkan 60 lebih ya negara akan bangkrut. Coba saudara bayangkan. Nah saat ini saya akan memberikan satu tema, pengharapan bagi yang tak berpengharapan ya. Tema firman Tuhan pagi ini mengajarkan kepada kita pengharapan bagi yang tak berpengharapan. Saat ini banyak orang yang tidak memiliki pengharapan. Aduh, percuma deh ikut Tuhan, percuma deh berdoa, percuma ya. Kenapa? Sudah sekian lama saya menantikan, hampir 10 bulan, bahkan mungkin kita masuk bulan yang ke-10 saya belum melihat jawaban doa. Belum melihat pertolongan Tuhan, tetapi kita belajar tentang pengharapan bagi yang tak berpengharapan. Kita baca di dalam Roma 5 ayat 1 sampai dengan 5. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5, saya akan membacakannya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, bagian firman Tuhan ini menjelaskan tentang pengharapan yang akan diterima oleh yang tidak berpengharapan apabila mereka mau hidup di dalam Kristus. Ya, saat-saat ini banyak orang berkata, aduh jualan aja kok sepi. Ya, bahkan mungkin mereka mengalami pailit. Kemarin waktu saya ke Jakarta, saya melihat biasa saya belanja ya. Saya lihat pasar pagi, Mangga 2, aduh saudara tutup semua. Dan saya berkata, waduh kok seperti ini ya. Karena mereka dikatakan dijual, disewakan, dijual. Sampai saya berkata, mungkin dulu waktu saya jalan di situ tidak terasa karena
rame ya, ada toko-toko apa, ini tutup semua saudara. Dan saya berkata, aduh Ki, kok seperti ini, kecuali di ITC-nya. Kalau ITC itu Mall Mangga 2. Kalau di pasar paginya biasa glosiran ya, mungkin seragam atau baju-baju yang biasa, itu tutup semua saudara. Jadi rasanya jalan tuh panjang sekali ya, rasanya capek. Kenapa? Karena toko-toko semua tutup, hanya dijual, disewakan, dijual. Waduh, kalau mungkin saya berkata lain kali, wah betul sekarang memang susah uang dikatakan. Tapi kalau di mal-malnya tidak terasa karena ramai saudara. Dan banyak orang yang tidak memiliki pengharapan. Tetapi Tuhan datang membawa pengharapan bagi yang tak memiliki pengharapan ya. Bagian firman Tuhan ini menjelaskan tentang pengharapan yang akan diterima oleh yang tidak berpengharapan apabila mereka mau hidup di dalam Kristus. Bagaimana caranya? Ayat 1 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Hidup dalam damai sejahtera. Ya, yang pertama untuk kita memiliki pengharapan, kita harus hidup dalam damai sejahtera. Orang yang tidak memiliki damai, tidak memiliki pengharapan. Ya, saudara, susah. Kenapa? Ya itu juga yang sering kali dialami. Boro-boro punya damai. Damai itu damai tapi gersang, tidak. Dalam Tuhan tidak damai tapi gersang. Damai yang diberikan oleh Tuhan itu luar biasa. Pada saat mungkin kita tidak memiliki pengharapan, kalau ada damai kita masih bisa menjalani hari-hari hidup kita tidak terasa berat. Ya, sebab di dalam Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan mengajarkan kepada kita sebelum dia terangkat ke surga, dia mengatakan damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Benar saudara, orang yang tidak memiliki damai, tidak memiliki pengharapan. Ya, banyak kalau kita mendengar, melihat saat-saat ini banyak mereka meninggalkan Tuhan. Mereka berpikir, saya sudah berdoa loh Bu Tommy, sudah lama saya berdoa. Tapi sampai saat ini kok saya belum lihat jawabannya. Seakan-akan doa saya hanya sampai atap rumah saya saja, atap gedung gereja saya. Seakan-akan Tuhan menutup telinganya untuk doa-doa saya. Tidak saudara, Tuhan berkata dia pergi meninggalkan damai sejahtera bagi kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Mungkin kita jalan-jalan, cari hiburan ke luar negeri, jalan pesta-pesta, makan-makan, mall, tetapi pulang gak ada damai lagi, gersang ya. Kita merasa kita cari, aduh rasanya kok hidup seperti ini. Gak sedikit banyak orang bunuh diri karena tidak memiliki damai sejahtera. Tetapi damai sejahtera yang Allah berikan bagi kita tidak seperti yang dunia berikan. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Juga di dalam Yesaya 48 ayat 18 berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya. Nabi Yesaya mengatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, maka damai sejahtera Allah itu diberikan kepada kita seperti sungai yang tidak akan pernah kering. Selalu ada di dalam kehidupan kita. Enggak gampang saudara. Itu tidak mudah di dalam hal seperti itu. Dikala kita mengalami pergumulan, dikala kita mengalami masalah, rasanya susah untuk mendamaikan damai sejahtera. Tetapi untuk kita memiliki pengharapan, yang pertama hidup dalam damai sejahtera. Bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera? Pada saat kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Itu yang saya rasakan ya. Rasanya kalau sudah doa, duduk diam di bawah kaki Tuhan tuh gak bisa pengen berhenti saudara. Karena di situ rasanya tenang ya. Saya merasa sendirian ya. Saya kemarin pulang ke Kerawang, saya melihat
pernikahan daripada ponakan saya begitu meriah, keluarga kumpul semua, rasanya nggak pengen pulang ya saudara. Saya pikir rasanya enak di sana, sekumpul dengan keluarga. Tapi dia berkata, ya karena memang saya memiliki tugas sebagai seorang gembala, saya harus kembali ke sini. Dan saya berpikir ya udah ya, saya di sini memang sendirian, kedua dengan ipar saya. Tapi mereka berkata, Ii pulang aja ya. Saat ini nanti kalau ada pernikahan mereka sudah booking kamar hotel 12 kamar, udah bayar cash loh. Jadi kami pasti datang semua ya. Beberapa mobil mereka iring-iringan pasti kami datang. Saya bilang masih lama loh. Enggak, kami sudah booking hotelnya dan dari sana ada 12 dari Kerawang Jakarta itu sekitar 12, belum yang lain-lain nih. Sudah itu keluarga saya saja, adik kakak saya ya, juga dari Manado, adiknya Pak Tommy nanti akan datang mewakili. Dan saya berpikir Tuhan terima kasih ya. Saya rasanya kalau lihat mereka dalam pesta pernikahan ponakan saya, wah ya merasa ada banyak saudara itu nyaman ya. Mereka saling dukung, saling membantu, rasanya tenang gitu ya, tidak pusing ya. Tapi saya berkata, aku sekarang mikir sendiri, apa-apa sendiri, bojoku orang ono mau ngomong sama siapa. Ya satu-satunya duduk di bawah kaki Tuhan. Saya cerita kepada Tuhan, Tuhan engkau tahu apa yang sedang hamba rasakan, apa yang sedang hamba hadapi saat ini. Ya, kalau saya berpikir, waduh ya, dulu waktu ada suami saya, kok anak saya belum mau menikah. Sekarang suami saya nggak ada, nikah wis gitu goleknya ngomong, aduh sisa nih saudara ya. Waduh sampai saya kadang-kadang berpikir, Bok kamu cari orang sini saja. Tadinya saya berpikir seperti itu, tapi jodohnya memang dari sana. Dan saya berpikir, kamu sudah pikir matang. Ya udah, dia berkata malah bersyukur mami, karena papi sudah pernah tahu orang ini. Mereka sudah pacaran 2 tahun saudara, walaupun mungkin melalui online dan 1 tahun. Secara nyata papahnya pernah dikasih tahu ya, dikasih lihat, melalui dimasukkan ke TV, ini keluarganya, ini orang tuanya, ini adiknya. Jadi dia sudah tahu, katanya kalau aku dengan orang sini mungkin papa gak pernah tahu. Ya saudara, jadi saya berpikir Tuhan terima kasih. Tapi kakak saya berkata, kamu kuat, kamu bisa ya. Kamu mampu, waktu ditinggal suamimu aja kamu mampu. Pasti kamu bisa. Kami dukung doa dan kamu gak sendiri. Ya memang saya gak sendiri, saya memiliki jemaat di sini yang mendukung saya walaupun saya harus ya. Saya bersyukur saudara memiliki saudara semua yang mendukung saya. Walaupun memang karena apa-apa sekarang bukannya mereka, saya dengan Alfred. Karena ya dia bahasa Inggris jadi otomatis orang mudeng. Jadi kalau urusan-urusan semuanya hanya saya dengan anak saya. Memang ada beberapa yang bantu saya. Dan saya berkata Tuhan berikan saya damai sejahtera-Mu. Sukacitamu supaya saya bisa kekal semuanya. Jadi Tuhan mengatakan bahwa dikatakan dengan jelas damai sejahteranya, damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Ya dikatakan maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dan Tuhan mengatakan aku damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Secara manusia saya gentar sudah. Saya gentar ya, otomatis DWA belum pernah pengalaman. Tapi saya berkata Tuhan engkau tahu ketakutan saya, engkau tahu kegentaran saya. Tapi saya serahkan kepadamu karena engkau adalah ayah bagi anak yatim, suami bagi para janda. Kepadamu saja aku berserah, kepadamu saja aku berlindung. Dan saya percaya Tuhan akan menyertai saya. Di saat saya seperti itu rasanya tenang saudara. Kalau enggak kalau saya lihat ini. Surat-suratnya kemarin saya ke sana sudah urus surat-surat kedutaan ya. Dan udah keluar semua dan saya bersyukur sudah selesai. Dari sini bisa baru ke catatan sipil. Itu enggak gampang. Tapi saya bersyukur semuanya boleh selesai dengan baik. Yang kedua, beroleh jalan masuk untuk manusia kepada kasih karunia. Yang pertama untuk hidup dalam pengharapan bagi yang tidak berpengharapan. Yaitu berkata hidup dalam damai sejahtera. Kedua beroleh jalan masuk untuk manusia kepada kasih karunia. Di dalam ayat kedua dikatakan dengan dalam Roma ini tadi dikatakan
Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita bermegah di dalam pengharapan, kita di dalam kasih karunia ini dibenarkan oleh iman. Ibrani 4 ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita bisa datang kepada Tuhan karena Tuhan sudah membenarkan kita meminta pertolongan kepadanya dan kita akan melihat pertolongan atau jalan keluar diberikan Tuhan kepada kita. Juga di dalam Ibrani 10 ayat 22-23 dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tuhan berjanji, Dia setia kepada kita. Kalau yang menjanjikan kita seseorang, pasti kita kecewa. Karena Dia pasti bisa ingkar janji. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Itu yang saya yakini luar biasa. Dan saya berkata terima kasih Tuhan. Pada saat-saat seperti ini sangat membutuhkan Engkau di tengah-tengah keadaan seperti ini. Ya satu harus menikahkan, kedua juga dapat orang luar, itu enggak gampang saudara. Juga harus menghadapi jemaat ya, yang akan menikah, banyak hal yang harus saya. Tapi saya berkata Tuhan, Engkau yang memampukan saya, bukan saya. Kalau saya mungkin enggak bisa, saya enggak mampu. Tapi kalau ada roh Tuhan di dalam kehidupan saya, Dia memberikan damai sejahtera dalam kehidupan saya, juga Dia memberikan keberanian untuk masuk ya, menghampiri tata kasih karunia Allah. Kita datang, kita ceritakan pergumulan kita, masalah kita. Tuhan, Engkau tahu, Engkau melihat ketidaksanggupanku, ketidakmampuanku. Tapi aku berani menghampiri, bukan karena kita sudah benar, bukan. Tapi kita dibenarkan oleh kasih karunia Allah. Yang ketiga dikatakan bermegah dalam kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Bermegah dalam kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Mengapa? Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Mengapa? Ya, ketekunan menimbulkan tahan uji. Ya, jadi ketekunan menimbulkan tahan uji ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pada saat kita mungkin tidak bisa berbuat apa-apa, saya seringkali berkata, Bu Tommy, saya sedang menghadapi pergumulan yang berat. Seakan-akan depan, belakang, kiri, kanan, saya merasa terhimpit. Saya berkata, iya Bu, pada saat seperti itu angkat tangan, bertanda kita menyerah kepada Tuhan. Jangan kita melihat, aduh kiri kanan gak ada jalan, depan belakang gak ada jalan. Tapi ketika kita mengangkat tangan, tanda kita menyerah, di situ Tuhan turun tangan. Saya berkata, Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan kita. Itu yang sering kali saya alami. Pada saat saya berkata, Tuhan saya gak mampu. Ya, saya enggak sanggup Tuhan. Tuhan berkata, kamu enggak sendiri Teni, aku ada bersama kamu. Ya, seringkali ada satu perumpamaan atau ilustrasi yang indah yang seringkali kita melihat atau seringkali kita bawakan pada saat kita dalam keadaan biasa-biasa saja, semuanya beres. Tuhan mendampingi kita di dalam berjalan-jalan di tepi pantai. Tetapi pada saat kita mengalami begitu beban yang berat, yang mungkin kita merasa tidak sanggup lagi, kita melihat hanya satu telapak kaki. Lalu kita bertanya, Tuhan, di manakah Engkau ketika aku sangat-sangat membutuhkan Engkau? Kenapa Engkau meninggalkan aku? Dia menjawab dengan lembut dan berkata, aku tidak pernah meninggalkan Engkau. Justru di saat-saat Engkau tidak mampu, Engkau berada
dalam gendonganku. Saudara, seringkali kita merasa, aduh kok doa-doanya kok gak didengar ya. Kok doa-doanya kok gak dijawab ya. Tetapi justru Tuhan berkata, pada saat-saat seperti itu engkau ada dalam gendonganku. Aku tidak membiarkan engkau berjalan karena aku tahu engkau sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri. Tetapi justru aku menggendong kamu. Saudara, kalau kita bisa bermegah di dalam kesengsaraan. Karena kalau kita tidak pernah mengalami masalah, kita tidak pernah mengalami pergumulan, kita tidak bisa merasakan bagaimana pertolongan Tuhan terjadi. Melalui pergumulan, melalui masalah yang terjadi, di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan selalu beserta dengan kita di dalam segala keadaan. Itu yang saya rasakan pada saat-saat saya rasanya, aduh Tuhan kok seperti ini. Bagi Tuhan gak susah untuk menolong saya dan saudara. Seperti orang membalikan telapak tangan. Ya, mungkin bagi kita aduh gak ada jalan keluar. Tapi Tuhan bisa menyediakan. Apa yang kita pikir gak mungkin. Buat manusia itu mustahil. Tapi bagi Tuhan gak susah saudara untuk menyatakan itu. Bagi Tuhan bisa. Kalau dia sendiri rela menyerahkan nyawanya. Tubuhnya hancur bagi kita, darahnya tercurah bagi kita. Di hadapan kita ada perjamuan kudus. Dia rela mati untuk saya. Apalagi persoalan kita itu kecil bagi dia. Mana ada orang yang mau mati saudara. Pada waktu mungkin zamannya COVID, istri aja pada waktu suaminya kena COVID tidak boleh nemani. Ya, mati sendiri, hidup sendiri. Disitulah saat-saat seringkali kita bilang pada zaman akhir akan ada penderitaan. Zaman akhir itu saat ini, zaman sekarang ini zaman akhir, ya, di mana manusia mencintai dirinya sendiri, ya. Saat kejahatan merajalela itu zaman akhir. Pada saat-saat seperti itu, orang tua tidak bisa bersama kita, suami tidak bersama kita, istri tidak bersama kita, anak-anak tidak bisa bersama kita karena kita diisolasi sendiri. Tetapi Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari betapa Tuhan mengasihi kita. Betapa Tuhan sangat-sangat mencintai kita. Di situ saya berkata, Tuhan terima kasih. Seringkali mungkin pada saat-saat seperti ini banyak orang yang telepon saya dan berkata, Bu Tommy, suami saya udah dipanggil pulang, bagaimana hidup saya, bagaimana dengan masa depan saya, bagaimana untuk melanjutkan pendidikan anak-anak saya. Saya berkata, dia adalah bapak bagi anak yatim dan dia adalah suami bagi para janda. Dia tahu kebutuhan kita, dia tahu pergumulan kita dan dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan berkata, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Dan damai sejahteraku ku berikan padamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan mengatakan itu kepada kita ketika dia naik ke surga. Kenapa? Karena kita seringkali merasa ketakutan, kita merasa khawatir, merasa gelisah, merasa seorang diri. Padahal Tuhan sudah mengirimkan Roh Kudus di dalam hati kita. Yang menyertai kita sepanjang hidup kita. Itu yang seringkali saya rasakan pada saat-saat merasa aduh. Makanya pada saat saya berdoa itu rasanya tenang saudara. Saya rasanya gak mau berhenti ya. Mereka berkata, kapan Bu Tommy mau adain lagi doa pagi? Kalau doa pagi mungkin enggak. Tahun depan kita adakan doa puasa lagi ya. Mungkin Ryan kita mulai buka pelan-pelan saya berkata. Tapi saya merasakan pada saat saya bersekutu dengan Tuhan. Damai sejahtera Allah melimpah. Dan saya bisa tenang lagi menghadapi hari-hari hidup saya. Dikatakan ayat 3 tadi, bermegah di dalam kesengsaraan menimbulkan tahan uji. Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Biarlah dalam keadaan-keadaan kita seperti ini, ya seringkali merasa, wah kok sulit, susah saudara. Saat ini banyak katakan cari usaha susah, persaingan begitu ketat. Kalau kita melihat dunia bukan semakin baik. Ya, bukan semakin baik. Tetapi kalau kita pasrah kepada Tuhan, berserah seutuhnya kepada Tuhan, yakin. Mungkin usaha saudara yang saat-saat ini mulai istilahnya ya nggak ada jalan keluar, mati nggak mau, hidup nggak mau ya. Seperti buluh yang patah terkulai tidak dipadamkan. Bagi Tuhan tuh Tuhan nggak tiup ini udah tinggal asap aja.
Tapi Tuhan bisa menimbulkan lagi, membangkitkan lagi usaha saudara yang tadinya mungkin tidak ada harapan. Tuhan bisa. Bagi Tuhan saat kita bergantung dan berharap kepada Tuhan. Asal kita mendekat kepada Tuhan. Jangan menjauh. Dalam keadaan seperti itu jangan jauh dari Tuhan. Semakin melekat, semakin mendekat saudara. Seringkali banyak anak-anak Tuhan, Bu Tommy, doa saya didengar gak sih sama Tuhan? Kok sampai saat ini saya belum melihat hasilnya? Saya berkata pasti. Tapi waktunya waktu Tuhan, bukan waktu kita. Waktu Tuhan adalah yang terbaik di dalam hidup kita. Seringkali kita sebagai manusia maunya, wah ya secepatnya jadi wae ya. Tidak saudara, tetapi waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ya kalau saya melihat ponakan saya yang menikah kemarin sudah 2 kali gagal. Menikah kena COVID, diundur. Tapi kemarin menikah dengan meriah yang datang sampai 1.000 lebih ya. Dan saya berkata, wah puji Tuhan ya, seakan-akan sudah tidak ada COVID lagi. Begitu meriah. Tapi seringkali kita berpikir, wah orang berkata kok pertama dia mau menikah ada COVID, gak jadi. Ya tahun kedua akhirnya kakaknya jadinya duluan menikah. Yang kedua kali tahun kemarin mau menikah, adik saya meninggal 2. Kakak-kakak yang lain bilang ada keluarga yang meninggal sampai 2 orang, gak usah jadi nikah. Akhirnya tahun ini ya. Dan saya berkata, ya segala sesuatu waktu Tuhan itu terbaik. Yang terbaik bagi Tuhan. Dengan saya berkata, ya dengan begitu kamu nabung lagi aja ya. Ternyata kemarin dengan meriah berlangsung sukses. Karena terus berdoa, biar kehendak Tuhan yang jadi. Dan Tuhan nyatakan itu dalam hidup kita. Yang terakhir ayat kelima. Di dalam ini ayat kelima berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan yang Tuhan berikan tidak mengecewakan. Kalau pengharapan yang manusia janjikan seringkali mengecewakan. Dulu ada seorang pengerja kami, ya waktu kami sangat membutuhkan dia berkata, Om saya mau keluar. Pak Tommy waktu itu bertanya, kamu mau keluar jemaatmu baru berapa orang? Kamu sudah siap? Ya Om, karena ada seorang ibu yang menjanjikan kepada saya, kamu sudah punya 2 anak loh. Iya Om, tapi dia berkata dia akan memberi saya setiap bulan, ya. Dia menjamin hidup saya setiap bulan. Waduh, Pak Tommy udah berkata, kok ngarapnya manusia ya, bukan harap Tuhan, ya. Ya udah, kalau kamu memang sudah lebih seperti itu ya silakan, ya. Kita nggak pernah, oh nggak boleh gitu, silakan. Terus apa yang terjadi saudara? Ya berapa bulan dia tidak ikut kami lagi, lalu kurang lebih 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Kami mendapat berita, wah kasihan lu Bu Tommy, ini sekarang jadi untuk kehidupannya jadi sopir katanya, ya angkot ya. Saya berkata, waduh, saya berkata pada suami saya panggil lagi aja. Apa mungkin hanya nalang gantiin orang? Enggak, saya beberapa kali ketemu dia narik angkot. Wah saya berkata, nah itulah manusia. Seringkali menaruh pengharapan kepada manusia. Dia berpikir, wah di sini kok gini-gini saja ya. Karena memang waktu ikut kami nggak pernah terima gaji saudara. Kami hidup dari iman ya. Jadi kami nggak terima gaji waktu kami datang masuk sini dikaji. Kami berkata kami nggak, orang GBI tidak menggaji, tapi hidup dari iman, percaya kepada Tuhan. Banyak berdoa, banyak berkat, tidak kurang berdoa, kurang berkat, tidak berdoa, tidak ada berkat. Suami saya berkata, setiap orang yang dikatakan harus mengisi formulir, kita mendapat tanda kasih sesuai dengan imannya. Kalau kita dikasih banyak, kita dapat banyak, kalau enggak ya. Dan suami saya kan berkata seperti itu. Jadi kami betul-betul waktu itu dia berkata, ya mungkin hanya seperti ini saja ya. Dan saya juga berkata, ya tuh biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Makanya dulu waktu saya datang dan saya tanamkan pada anak saya, pelayanan bukan karena uang. Kita melayani karena Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, memang dulu saudara-saudara saya pernah berkata, Teni kamu nikah dengan seorang hamba Tuhan, pasti hidup kamu nanti yang cari uang. Kamu mungkin kerja atau apa. Saya tanya kepada suami saya, kalau saya nikah dengan kamu, mau ditempatkan di mana? Ya terserah Tuhan. Ya kita waktu itu belum ada gambaran, lalu kita hidup dari mana?
Ya terserah Tuhan. Saudara bayangin kalau saudara nikah dengan seorang lalu yang berkata seperti itu, apa saudara mau menikah? Pasti mikir dulu, wah kok orang tidak punya program, tidak punya planning, ini ngajakin nikah anak orang, kok nggak ngerti mau tinggalin di, terus mau makan opo, ya nggak ngerti saudara. Tapi saya pasrah ya, saya percaya kalau Tuhan sudah jodohkan saya dengan suami saya pasti. Suami saya hanya berpegang begini, orang kerja sama manusia saja Teni dipelihara, dapat gaji, apalagi kita kerja sama Tuhan. Pasti Tuhan pelihara. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Jangan takut, pasti Tuhan cukupkan ya. Ya asal kita nggak usah ngoyo, sudah jangan pikirannya, oh pengen berbranded, asal hidup untuk sehari ke sehari cukup bersyukur, pasti Tuhan cukupkan, dia berkata. Dan saya lakukan itu dan sampai saat ini saya boleh ada kena anugerah Tuhan. Memang benar saudara, seringkali orang sekarang kan mau terima sini gajinya berapa saya? Saya bilang sama adik saya yang sekarang di Bandung, kalau kamu mau jadi pengerja atau bantu pelayanan, jangan tanya saya mau dikasih berapa. Tunjukkan pelayanan kamu dengan setia, pasti Tuhan berikan. Seorang kerja kan, saya mau digaji piro ya? Ora, lakukan saja tugas kita dengan baik. Pasti Tuhan pelihara hidup kita. Itu yang saya tanamkan pada anak saya. Makanya dia berkata, iya Mi kalau gitu nanti biar calon istrinya mau kerja di luar aja terserah, saya berkata ya. Karena memang kalau dia merasa dia harus memiliki ya, saya berkata karena memang kita nggak ada, GBI itu tidak ada gaji. Saya berkata hidup dengan iman. Kalau kamu percaya pasti Tuhan pelihara. Dan memang benar saudara, pengharapan Tuhan berikan tidak pernah mengecewakan kita. Pengharapan itu tidak mengecewakan kita dan semua orang percaya karena kasih Allah telah dicurahkan rata dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sau yang kuat. Kesimpulan, sudahkah kita percaya bahwa di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah di dalam pengharapan sejati, yaitu bahwa kita akan menerima kemuliaan Allah pada waktunya. Karena itu datanglah kepadanya karena Tuhan memiliki rencana. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Manusia berjanji, mungkin kalau kamu kerja dengan aku akan memberikan fasilitas ini, itu. Tapi seringkali itu dilanggar. Tapi Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi setiap kita yang mau percaya dan menaruh pengharapan kita seutuhnya kepada Tuhan. Dia memiliki rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan masa depan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau saudara pagi ini datang dengan pergumulan yang berat dan seakan-akan tidak memiliki pengharapan lagi, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan mau memberikan pengharapan ya bagi yang tidak memiliki pengharapan di dalam kehidupannya. Apapun pergumulanmu, mungkin saudara berpikir sudah lama saya berdoa untuk sakit saya, tapi sampai saat ini saya belum melihat pertolongan Tuhan. Kalau kita introspeksi diri, kenapa? Ya, Tuhan selalu mau menjawab kita, tapi seringkali kita menuntut, tapi kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Kita seringkali, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan tolong saya, tapi perintah firman Tuhan tidak pernah kita mau lakukan. Maunya nuntut dan nuntut, tapi Tuhan mengajar kepada kita belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Maka pengharapan diberikan bagi yang tak berpengharapan. Dia menjanjikan masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Saya undang pemain musik. Saya undang singer, kita menyanyikan Waktu Tuhan. Pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Tuhan pasti memberikan
jalan keluar dalam hidup kita. Mari kita berdiri bersama, saudara. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan, saya undang kita semua berdiri, saudara. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Kalau saat ini saudara sedang menghadapi pergumulan yang berat, Telah tiba Tuhan izinkan itu berlaku atas hidup kita. Tuhan memiliki rancangan yang indah dalam hidupmu. Jangan takut, jangan mundur, tapi semakin melekat kepada Tuhan. Amin. Saya undang pelayan perjamuan suci maju ke depan. ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan, Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Inilah keyakinan kami Tuhan, waktu-Mu adalah yang terbaik bagi hidup kami. Ajar kami sabar ketika kami sedang menghadapi pergumulan, ketika kami sedang menghadapi pencobaan, untuk menanti waktu-Mu. Karena waktu-Mu yang terbaik bagi hidup kami. Walaupun mungkin kadang-kadang kami merasa semuanya terjepit dan tidak ada jalan keluar. Tapi kami percaya Engkau memiliki waktu yang tepat bagi kami untuk menolong kami. Saat ini hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biar kuasa Roh Kudus terus menerangkan dalam hati setiap jemaat-Mu yang datang. Mungkin mereka datang dengan pergumulan, datang dengan masalah Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri yang berbicara, menerangkan lebih jauh dalam kehidupan mereka. Karena damai sejahtera Allah akan datang dalam hidup mereka. Sehingga kami berani menghampiri tata kemuliaan Allah. Dan kami berani menagih Tuhan, meminta pertolongan kepadamu. Kami boleh melihat janji-janji-Mu tergenapi dalam hidup kami. Kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan jika Engkau rela mati bagi kami. Melalui tubuh dan darah-Mu yang tercurah bagi kami. Jika nyawa-Mu saja Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terlebih untuk pertolongan itu kecil bagi-Mu. Karena itu Engkau layakkan kami sebentar makan dan minum perjamuan suci. Ampuni segala dosa dan salah kami yang mulai meragukan Engkau, yang mulai tidak yakin akan Engkau. Melalui persekutuan dengan Engkau Tuhan, melalui perjamuan suci, yang lemah imannya dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa memiliki pengharapan baru. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan roti dan anggur ini ke dalam tangan-Mu. Engkau bubuh berkat di dalamnya Tuhan, mendatangkan kekuatan bagi kami, sehingga jika kami makan, kami mendapat kekuatan baru memasuki hari-hari hidup kami di bulan yang ke-10 ini. Engkau juga berkati semua pelayan perjamuan suci yang akan membagikan kepada seluruh jemaat-Mu. Layakkan mereka, pakai mereka Tuhan, sehingga Engkau saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dan kami pohonkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya dan siap menerima perjamuan suci, kita katakan amin. Silakan duduk saudara, kita nyanyikan lagu yang biasa. Atas satu bukit ya. Atas satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri.
Terima kasih Tuhan, di tangan kami ada roti atau hosti yang melambangkan tubuh-Mu dan anggur yang melambangkan darah-Mu yang tercurah bagi kami. Sebelum kami makan dan minum perjamuan kudus ini, Engkau mengampuni segala dosa dan salah kami. Ketika kami makan dan minum perjamuan kudus ini, Engkau memberikan kami kekuatan untuk bersekutu, memasuki bulan baru bersama dengan Engkau. Engkau ampuni kami, Engkau layakkan kami Tuhan, sehingga berkat yang Engkau janjikan itu boleh menjadi bagian kami di dalam kami memasuki hari-hari hidup kami. Tolong Tuhan, kami serahkan persekutuan ini Tuhan, darah dan tubuh-Mu yang disurahkan bagi kami. Kami percaya jika kami minum, kami boleh dikuatkan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami pergumulan diberikan jalan keluar. Karena Engkau mati bagi kami dan Engkau sudah menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Apalagi yang harus Engkau berikan Tuhan. Bagi kami pergumulan-pergumulan itu ringan bagi Engkau. Engkau sanggup seperti membalikan telapak tangan untuk menolong kami. Bangkitkan iman seluruh jemaat-Mu Bapa, sehingga mereka boleh terus percaya kepadamu. Dan kami saat ini mau makan dan minum perjamuan suci ini. Engkau kuduskan, Engkau bubuh berkat di dalamnya, sehingga boleh mendatangkan kekuatan bagi tubuh kami. Terima kasih Tuhan, kita dengar pembacaan firman Tuhan, kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya, kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya, kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur, terima kasih Tuhan, Engkau baik, amat baik, teramat baik. Oh haleluya Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan sebab Tuhan baik. Saya mohon Bapak Mariono berdoa untuk perjamuan kudus dan untuk kita semua. Oh haleluya Yesus, haleluya, oh haleluya. Kawasan yang untuk selalu
Kami bangga Tuhan kalau kami boleh memiliki Allah yang baik, yang tidak pernah berkesudahan. Oleh sebab itu Tuhan, siang ini kami datang menghampiri hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh menikmati tubuh dan darah Tuhan, yang melambangkan penderitaan Tuhan, kasih Tuhan, yang sudah Tuhan nyatakan bagi hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah semua ini boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Memberikan kekuatan kami untuk kami boleh melewati setiap hal, setiap cobaan yang ada di dalam dunia ini. Sebab kami yakin kalau kami bersama dengan Engkau, maka kami akan cakap menanggungnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Salam, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan, kalau pada siang hari ini, Tuhan yang sudah memberkati kita semua dan menolong kita, semua kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu jelas dengan gamblang. Ya, beberapa hal mari kita mau renungkan di dalam kehidupan kita. Di saat kita mengalami pergumulan, kesulitan apapun, mari kita mau memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Karena di dalam kita memiliki pengharapan, maka ada damai sejahtera dalam hidup kita. Dan kita akan melihat pertolongan Tuhan itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara yang merasa diberkati Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya puji Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan pada siang hari ini. Untuk itu kami atas nama jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah menjadi berkat pada siang hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang akan memberkati di dalam segala hal, untuk rencananya, dalam pelayanan, Tuhan kiranya memberkati. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ibu Tommy, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan menyimak untuk sepanjang kegiatan gereja untuk seminggu mendatang. Untuk hari Senin tidak ada ibadah kaum wanita, namun ada latihan paduan suara Hosana. Kami mengundang pada semua anggota paduan suara Hosana bisa hadir pada hari Senin jam 7 malam di tempat ini. Kemudian hari Selasa ada ibadah kaum pria di Pekundan Dalam dimulai jam 7 malam. Kemudian hari Jumat ada ibadah kaum wanita di Pekundan Dalam dimulai jam 5 sore. Kemudian hari Sabtu ibadah youth di Pekundan Dalam dimulai jam 6 sore. Dan tiap-tiap hari Minggu di Pekundan Dalam dimulai ibadah jam 7 pagi dan sorenya jam 5 sore di tempat ini jam 9 pagi. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian untuk aktivitas gereja kita untuk seminggu mendatang. Mari kita akan terus berdoa, mendukung doa untuk Natal yang semakin dekat, juga untuk rencana Ibu Gembala. Bila Tuhan tolong dan campur tangan, bila segalanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama, kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Saya mengundang para petugas bisa maju ke depan, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Bapa Surgawi yang kami tinggikan dan kami agungkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur, kami bangga Bapa.
Kalau kami boleh memiliki Allah yang seperti Engkau, kalau Engkau yang sudah menuntun langkah hidup kami, Engkau yang sudah menolong dan menyertai kami Bapa, sehingga kami bisa memasuki di hari yang baru di bulan ini Bapa. Itu semuanya bukan karena anugerah dan kemurahan-Mu kepada kami, namun semata-mata ini semuanya karena anugerah-Mu kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kasih-Mu yang besar yang Kau nyatakan kepada kami. Pertolongan-Mu yang sungguh nyata ada di dalam kehidupan kami. Ketika kami memiliki pengharapan hanya kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat firman-Mu yang indah, yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadikan cermin dalam hidup kami, menjadikan terang dalam hidup kami, dalam pengiringan kami kepada-Mu Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala, yang sudah menjadikan saluran berkat-Mu pada pagi hari ini. Bila kiranya Engkau terus memberkati Tuhan di dalam pelayanannya, dimanapun Ibu Gembala melayani Engkau Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati Tuhan, terlebih untuk kesehatannya Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih juga untuk rencananya Tuhan, Engkau juga memberkati, juga dengan Afrid masa depannya Tuhan, Engkau juga campur tangan, Engkau juga memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu, bila Kau sucikan Tuhan, bila persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau, dan menjadikan kemuliaan bagi Engkau. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tanya satu pujian, pengharapanku hanya kepada Yesus. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas hidupku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas hidupku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Berikan tepuk tangan yang mulia Tuhan. Di Tuhan, kita bersyukur, kita akan akhiri, mungkin nanti ada warta yang akan ditambahkan oleh Ibu Gembala, saya mohon ditambahkan. Mari kita akan akhiri ibadah dengan siang hari ini, kita akan bangkit berdiri,
Kita mohon pimpinan Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memegang tangan kita. Nah, tanpa Tuhan kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita mohon tuntunan Tuhan yang senantiasa menuntun dalam langkah hidup kita. Amin, Yesus. Peganglah kananku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Beri syukur dan simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beribadah, Yesus namanya. Saudara, minggu depan ibadah dilayani oleh tamu dan saya mohon itu jam di belakang diperbaiki ya, ngawur banget, tolong ya. Orang yang pembicara lihat situ, saya pikir udah setengah 12 pada baru setengah 11 ya. Tolong itu diperbaiki, diturunkan sehingga orang yang menyampaikan firman Tuhan nanti akan fokus ke sana ya. Untuk hal seperti itu, saudara, minggu depan mungkin saudara akan dibagikan amplop untuk Natal ya. Kita tidak ada perayaan tapi ada ibadah Natal di sini dan di Pekunden seperti tahun lalu. Mungkin saudara berpikir, loh Bu Tommy kok nggak ada perayaan, kok ada amplop toh? Karena kita bergerak di bidang sosial juga, kita akan biasa, kita Natal tahun ini kita akan bagi-bagi sembako untuk mereka, juga biasanya ke rumah yatim piatu, juga ke Kelingkelet, juga untuk jemaat kita yang membutuhkan, juga untuk hadiah sekolah minggu dan guru-gurunya ya. Pra remaja juga dapat, mungkin kita akan dapat konsumsi. Jadi saudara yang merasa, Bu Tommy aku mau kasih panitia Natal tahun ini, hubungi Bapak Timotius Budiono sebagai bendahara, koordinatornya adalah Pak Guguk ya, sekretarisnya adalah Ibu Lani. Saudara bisa mulai, boleh nggak saya kasih, nggak sekali, terima kasih, menabur ya, siapa yang menabur pasti diberkati ya. Tuhan memberkati saudara untuk hal-hal seperti ini. Jadi saya percaya Tuhan menolong, walaupun katanya kok nggak ada perayaan, tetap ada ibadah Natal. Untuk tahun ini mungkin nanti kita tahun depan kalau memang ada di gedung kita disatukan lagi, udah nggak pakai gini ya, istilahnya kalau Natalan masih pakai gini, lebih baik kita adakan ibadah Natal saja seperti tahun lalu, tapi kita juga membutuhkan dana kurang lebih 67 apa 68 ya untuk sosial yang kita biasa bagikan sembako, juga untuk anak-anak sekolah minggu. Terima kasih juga untuk persembahan saudara, silakan lihat laporan syukur di Pekunden dan di Puri. Tuhan memberkati persembahan saudara, baik persembahan syukur, tantangan dan persepuluhan. Tuhan akan memberkati kita semua. Saat ini kita akan akhiri dan kita akan tutup di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur di mana Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan selesai. Terima kasih Tuhan, kami boleh masuk dalam perjamuan kudus. Kami boleh mendengar firman-Mu yang kembali mengajar kami bagi mereka yang tidak mempunyai pengharapan. Tuhan, kalau kami datang kepadamu, Engkau memberikan pengharapan yang baru di dalam kami. Dan pengharapan Engkau
tidak pernah mengecewakan kami. Ajar kami terus berharap, walaupun mungkin saat ini kami belum melihat Tuhan jawaban doamu, tapi kami percaya dikala kami yakin waktumu adalah yang terbaik bagi kami. Berkati semua yang terlibat pelayanan pagi ini, baik WL, singer, pemusik Tuhan, kolektan, penerima tamu, pelayan, perjamuan suci, apapun yang kami lakukan bagi Engkau, Engkau pakai kami lebih heran lagi, lebih setia melayani di dalam Engkau. Kami juga menyerahkan rencana Natal dengan dana biaya yang kami butuhkan untuk aksi sosial Tuhan, baik ke panti asuhan, ke Kelingkelet maupun jemaat-jemaat yang membutuhkan. Engkau mencukupkan dana biaya yang kami butuhkan. Engkau tolong kami semua. Berkati jemaat-Mu di tengah-tengah kesulitan saat seperti ini. Ajar mereka untuk menabur. Karena kami tahu dikala kami menabur Tuhan, kami akan menuai. Engkau memberkati semua yang terlibat pelayanan. Kami terus berdoa untuk mereka yang masih sakit. Kami serahkan keluarga Bapak Joko Santoso sekeluarga. Engkau tahu apa yang sedang mereka rasakan. Engkau tolong berikan kesembuhan yang sempurna, bangkitkan imannya Tuhan. Sehingga kami boleh bebas di dalam beribadah kepadamu. Kami serahkan juga Tuhan, Bu Kanti yang kesehatannya terganggu. Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak adik Christian Fajar, Tuhan yang kecelakaan, pulihkan kesehatan kakinya sehingga dia boleh bebas dalam beribadah kepadamu. Tuhan, Engkau tolong anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan. Kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang sudah lanjut usia. Ya Allah Tuhan, kami serahkan Ibu Handoko, kami serahkan Ibu Kastama, kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu, Tuhan Maculan, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau tolong satu persatu, bangkitkan iman mereka untuk meraih pertolongan-pertolongan daripada-Mu. Karena pertolongan-Mu iya dan amin adanya. Terima kasih untuk pembinaanmu dalam ibadah kami pada siang ini. Engkau memberkati semua yang terlibat pelayanan. Dan jika sebentar Tuhan kami akan pulang, kami juga mohon penyertaan-Mu. Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati usaha mata pencarian mereka. Engkau tolong kami semua Tuhan, supaya kami terus Tuhan dekat kepadamu. Terus berharap kepadamu. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan masuk dalam pernikahan. Kami serahkan rencana Alfred, kami bersyukur untuk surat-surat yang Engkau sudah tolong, Engkau selesaikan. Kami menyerahkan rencana-rencana selanjutnya ke dalam tangan-Mu untuk pemberkatannya, Tuhan peneguhannya. Kami juga menyerahkan Hita, kami menyerahkan Novita. Engkau tolong semuanya Tuhan. Dana biaya yang kami butuhkan, Engkau juga mencukupkannya. Engkau tolong untuk pengurusan surat-suratnya. Engkau tolong Tuhan, hanya Engkau andalanku, hanya Engkau andalan kami, hanya Engkau pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang merindukan teman hidup Tuhan yang sampai saat ini belum memiliki pasangan. Engkau menyediakan yang terbaik bagi mereka sehingga mereka selalu berpasang-pasangan, dan Engkau memberikan yang seiman Tuhan sehingga mereka tetap setia di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah sekian lama menikah dan merindukan keturunan ilahi. Engkau juga membukakan kandungan mereka. Engkau curahkan berkat-Mu Tuhan sehingga Engkau mereka diberkati dengan keturunan-keturunan ilahi. Kami juga bersyukur Engkau sudah menolong Tuhan Retno boleh melahirkan dengan selamat. Biar bayi itu bertumbuh dalam kasih anugerah-Mu dan Engkau dipermuliakan. Kami terus berdoa untuk Ega yang sedang menantikan kelahiran bayinya. Engkau juga menjamah, tiba pada waktunya dia boleh melahirkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami pulang. Kami juga mohon penyertaan-Mu. Karena itu saudara, angkat kedua tangan-Mu. Diberkati oleh Tuhan kesehatan tubuh-Mu. Diberkati oleh Tuhan pekerjaan-Mu. Diberkati oleh Tuhan anak cucu-Mu. Kemanapun Engkau pergi, berkat Tuhan menyertai engkau. Dengan panjang umur engkau menikmatinya. Karena itu saudara-saudara, marilah kita pulang dan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.